Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya sahabat satwa. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mendukung channel kami. Semoga channel kami kedepannya semakin berkembang. Oke, yang belum bergabung silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari sahabat satwa. Kali ini sahabat satwa akan menjelaskan sedikit beberapa jenis ular yang sering ditemukan di daerah pemukiman kita. Yang pertama ada king cobra atau Ophiophagus bungarus. King cobra ini merupakan salah satu jenis ular yang berbisa tinggi dan merupakan salah satu jenis ular yang mengontrol populasi ular-ular lainnya. Oke, yang kedua ada Phtias carinata atau disebut juga dengan king koros. King koros ini merupakan salah satu jenis ular yang tidak memiliki bisa ya teman-teman. Sama halnya dengan king cobra, ular ini merupakan jenis ular pengontrol populasi ular lain-lainnya. Yang ketiga ada Najas putatrix atau disebut juga dengan kobra Jawa. Kobra Jawa ini merupakan salah satu jenis ular yang berbisa tinggi dan dapat menimbulkan misalnya akurat sampai 2 ada Gonyosoma oxycephalum atau disebut juga dengan ular hijau ekor silver. Ular ini merupakan salah satu jenis ular yang tidak memiliki bisa dan salah satu pengontrol populasi tupai. Yang kelima ada Ahaetulla prasina atau disebut juga dengan ular pucuk. Ular pucuk ini merupakan salah satu jenis ular yang memiliki bisa rendah ya teman-teman. Bisanya pun hanya berpengaruh terhadap mangsanya sendiri, jadi masih aman bagi manusia ya teman-teman. Yang keenam ada Trimeresurus albolabris atau disebut juga dengan ular hijau ekor merah. Ular ini berbisa tinggi ya teman-teman. Jadi jika kalian bertemu ular ini di hutan atau dimanapun, dihindari saja ya teman-teman. Yang ketujuh ada Boiga dendrophylla atau disebut juga dengan ular cincin emas. Ular ini merupakan salah satu jenis ular yang berbisa menengah. Jadi bagi manusia yang masih aman. Kedelapan ada Reticulatus python. Ular ini tidak memiliki bisa, tapi lilitannya yang berbahaya ya teman-teman. Yang kesembilan ada Coelognathus carinata atau disebut dengan ular lanang sapi. Ular lanang sapi ini merupakan salah satu jenis ular yang disukai para petani ya teman-teman, karena tidak memiliki bisa atau disebut juga dengan ular sahabat petani pengontrol populasi tikus. Dan yang ke-10 ada Coelognathus prapolineatus atau ular sawokopi. Ular sawokopi ini merupakan salah satu jenis ular yang tidak memiliki bisa, sama halnya dengan ular lanang sapi ya teman-teman. Yang ke-11 ada Bungarus candidus atau disebut juga dengan ular weling. Ular weling ini merupakan salah satu jenis ular yang berbisa tinggi ya teman-teman. Jadi jika kalian bertemu dengan ular ini dimanapun, harap berhati-hati ya teman-teman. Yang ke-12 ada ular Bungarus fasciatus atau disebut juga dengan ular ulang. Ular ulang ini sama halnya dengan saudaranya yaitu ular weling, berbisa tinggi ya teman-teman. Tapi di Indonesia sendiri sudah ada anti bisanya ya teman-teman kalau untuk ular welang ya teman-teman. Dan perbedaannya sendiri, ular welang itu belangnya sampai ke perut ya teman-teman, dan weling itu belangnya hanya di punggungnya ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, saya sahabat satwa undur diri.
dan tunggu video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.